Hadirin wal hadirat, Nabi SAW akhirnya menjadi Nabi di umur 40 tahun. Setelah umur 37, beliau sudah meraih segala-galanya. Harta sudah dapat, istri sudah dapat, anak sudah dapat, rumah sudah dapat, ke berbagai negara sudah dapat. Tapi beliau merasa ada yang hilang di umur 37. Dia melihat perilaku masyarakatnya salah, tapi dia nggak punya referensi standar, ini salah, ini benar. Dia nggak punya referensi itu. Dia ketemu dengan orang yang beragama Hanafiyah, yaitu sisa-sisa ajaran Ibrahimiyah. Kalau makan harus baca bismillah, harus disembelih. Tapi juga dia nggak terlalu paham apakah ini benar atau tidak. Padahal beliau adalah cicitnya Nabi Ibrahim AS. Akhirnya beliau tahannut umur 37, 38, 39, 43 tahun. Sampai kemudian Nabi SAW diangkat menjadi Nabi di umur 40 tahun. Maka Bapak Ibu, kalaulah umur kita sampai 40 tahun, ya kan, bersyukur kepada Allah. Bahkan Allah bimbing kita untuk baca doa. Apa bunyi doanya? Pasti belum hafal karena belum 40 kan? Masih 17, 18 lah kira-kira kan. Tapi nanti kalau sudah umur 40 jangan lupa baca doa ini. Doa ini ada di Quran surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15. Ya, kita baca bersama-sama, saya baca diulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Rabb, mudahkanlah urusanku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku sampai umur 40. Nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, mudahkanlah di umur 40 tahun ini aku semakin mudah beramal soleh yang Engkau ridhoi. Karena kita kadang-kadang berpikir ingin beramal soleh tapi lupa tuh mencari ridho Allah. Maka kalimat wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyati, ya Allah perbaikilah urusan keturunan. Ya Allah, saksikanlah di umur 40 tahun ini aku bertaubat, aku berkomitmen. Kalau kita seorang pendosa, aku bertaubat. Kalau kita sudah orang soleh, aku berkomitmen untuk semakin soleh. Aku bertaubat kepadamu, dan kau saksikan aku akan menjadi seorang muslim yang paripurna, yang sejati, yang kafah, seperti Nabi SAW, seorang insan kamil, insan yang sempurna. Kata ulama, kalau ada orang tidak berkomitmen di umur 40, kami khawatir dia akan mati dalam kebiasaan. Kalau dalam pepatah kita hari ini, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Maka Nabi SAW umur 40 sampai umur 53 dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Kenapa? Kenapa manusia diciptakan? Kenapa bumi ini ada? Siapa Tuhan? Kenapa agenda kita kepada Allah? Apa agenda kita di dunia? Apa setelah hari kehidupan? Berpikir. Makanya berpikir itu pekerjaan dasar manusia. Kalau seorang muslim dia belajar wahyunya secara serius dari surat-surat Makkiyah, akan muncul jutaan rocky gerung Islami di Indonesia. Ya. Rocky gerung Islami gitu ya. Kenapa? Karena dibiasakan berpikir. Tapi sayangnya kita sejak kecil tidak dibiasakan berpikir. Bahkan berpikir sedikit kita disalahkan. Makanya perintah pertama Iqra, wahyu. Kalau di barat tuh biasa, wahyu saya puasa mama, wahyu saya sholat mama. Kita harus jawab tuh. Kalau tipikal pendidik dia akan jawab. Tapi kalau tipikal bukan pendidik, dia akan bilang, pokoknya kamu sholat. Enggak sholat enggak dikasih uang jajan, enggak hafal Quran enggak dikasih handphone. Itulah pendidik sekarang.
materialisme. Ya. Engkau harus jadi penghafal Quran supaya nanti bisa dapat beasiswa di Unpad. Materialisme. Nah, setelah Nabi diajarkan why-nya, baru di umur 53 turunlah haunya. Hau itu berat. Makanya Nabi SAW tak pernah istirahat. Makin tua makin menyala. Makin senior makin berapi-api. Bahkan di umur 55 diperintahkan puasa Ramadan. Di umur 55 Nabi tak pernah bunuh orang. Di umur 55 baru mulai bunuh orang. Di mana bunuh orang yang dibolehkan? Bahkan dianjurkan. Di mana? Di medan perang. Medan perang itu bukan ajang silaturahim, ya. Ajang menakuti lawan, beringas, keras. Yang kedua, membunuh orang itu di mana? Di pengadilan. Anda saya hukum mati, itu boleh. Di luar itu tak boleh. Nabi umur 55 mau pensiun. Saya pensiun nih kira-kira gitu. Malah turun perintah jihad. Enggak jadi pensiun. Sampai umur 63 ada 62 peperangan. 26 disebut syariah. Nabi mendesain peperangan tapi Nabi tak ikut. 26 sisanya lagi ikut. Per 3 bulan rata-rata Nabi perang. Sehat. Oke Bapak Ibu, kalau nanti pensiun dari Kementerian Keuangan itu sebenarnya cuma pensiun dari akad pekerjaan, tapi bukan pensiun dari kehidupan. Dan indahnya jadi karyawan Kementerian Keuangan, sudah pensiun pun masih dapat tunjangan. Dari antum bayangkan dapat tunjangan setiap bulan, cutinya 3, gak mengerti hikmahnya. Akhirnya apa? Cuman 2 yang dia lakukan, rajin sholat 5 waktu dan bermain sama cucu. Padahal dia Kementerian Keuangan yang udah pasti ilmunya cerdas-cerdas, pengalamannya banyak, jaringannya luas. Kenapa Allah kasih nggak kepada semua orang Indonesia, hanya kepada orang-orang pintar dia bekerja Kementerian Keuangan, mengelola uang negara. Setelah itu dia pensiun, apakah itu disimpan dan dibawa mati? Tidak. Umur 40 sampai umur kematian kita, itu saatnya kita berbagi. Dan semakin kita semangat berbagi di umur 55. Itulah kita merasakan hidup bersama Nabi, meskipun Nabi tak ada kita. Kenapa? Karena kita mengikuti bagaimana menapati nasib umur-umur Nabi SAW. Kalau Allah tak wafatkan Nabi umur 63, Nabi tak akan meninggal. Nabi tak akan berhenti dari aktivitas. Dia selalu punya cita-cita besar, tapi Allah wafatkan beliau di umur 63. Maka Nabi memberikan inspirasi terakhir kepada kita. Sebagaimana beliau berpesan, kalau engkau berdoa kepada Allah minta surga, fa idza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Mintalah surga yang paling tinggi, ausatul jannah wa a'lal jannah, namanya surga firdaus. Tapi tak ada kesuksesan tanpa kelelahan, derai air mata, bahkan darah. Nabi sampai berdarah. Kita tak mungkin, mudah-mudahan tidak diminta berdarah. Tapi kalau keringat pun kita tak mau keluarkan, bagaimana kita bisa mendapatkan kesuksesan yang besar? Dan keringat itu buah kelelahan. Maka cintai kelelahan, kejar kelelahan, sampai kelelahan itu lelah mengikuti kita. Jangan banyak istirahat, kecuali kita sudah pasti masuk jannah. Dan istirahat kita sejatinya adalah kematian. Maka istirahatlah fisikmu secukupnya, tapi tinggalkanlah legasi sebanyak-banyaknya dan sepanjang-panjangnya. Demikianlah kira-kira kebersamaan kita dengan Nabi. Dan saya belum menyampaikan materi ya sebenarnya. Slide-nya masih tentang perjalanan hidup beliau, belum bagaimana sehari-hari dengan Nabi SAW. Tapi mudah-mudahan penjelasan awal ini bisa memberikan pengantar.